Dukungan sahabat Luhut Binsar Panjaitan untuk Presiden 2024 dianggap kesalahan fatal. Jokowi harus pecat Luhut karena dinilai berkhianat dan tidak mempercayai atau tidak puas dengan kinerja Jokowi. Gelora.co, Presiden Jokowi harus segera memecat Luhut Binsar Panjaitan. Sebabnya tidak bertindak saat ada deklarasi dari pendukung Luhut bernama sahabat LBP yang mendukung Menko Marves itu menjadi Presiden 2024. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, sejak awal akan adanya deklarasi hingga terlaksananya deklarasi dari sahabat LBP, seharusnya Luhut tidak membiarkan acara tersebut terlaksana jika memang Luhut tidak mendukungnya. Dia harus mencegah itu, karena kalau tidak, pembiaran itu dianggap menusuk Jokowi dari belakang. Bisa saja dalam hati Jokowi, ini si Opung mulai berkhianat, ujar Muslim kepada kantor berita politik Erbol Senin 11 Oktober. Karena menurut Muslim, jika terjadi di zaman Presiden Soeharto, pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan ini pasti akan tersingkir karena berambisi ingin berkuasa di saat Soeharto masih menjadi presiden dan berkuasa. Saat ini kan tidak. Dalam sejumlah isu, Jokowi sudah seperti tidak berdaya menghadapi tekanan sejumlah pihak. Dan saat Jokowi dianggap publik di bawah bayang-bayang Luhut, dia pun diam saja. Berarti benarlah anggapan itu, pungkas Muslim. Sementara, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menanggapi adanya sekelompok relawan yang menyatakan dukungan kepada Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi capres. Menurutnya, hal yang lumrah jika Luhut memiliki syahwat politik dan kekuasaan. Kondisi akan runyam jika Luhut menyatakan persetujuan atas deklarasi relawan yang ingin dirinya mencalonkan presiden. Bisa jadi publik akan berpikir bahwa Luhut Binsar Panjaitan merasa tidak puas dengan banyak jabatan yang diembannya saat ini, ujar Saiful kepada kantor berita politik Erbol pada Senin 11 Oktober. Selain itu, publik juga akan berpikir bahwa Luhut belum puas dengan kinerja Jokowi, sehingga berkenan untuk diusung menjadi capres pada pemilu yang akan datang. Buntutnya, persetujuan itu bisa berubah menjadi batu sandungan bagi parpol pengusung Jokowi apabila benar Luhut Binsar Panjaitan setuju untuk maju sebagai capres 2024 mendatang. Mengingat saat ini Jokowi sangat memberikan dan mempercayakan hal-hal penting kepada Luhut, terbukti berbagai macam jabatan Jokowi percayakan kepada yang bersangkutan. Saiful pun menilai bahwa bukan tidak mungkin gesekan dan kecemburuan kian memanas di antara parpol koalisi apabila Luhut jadi maju sebagai capres pada kesempatan yang akan datang. Selain itu, bisa jadi parpol koalisi berpikir bahwa Jokowi sedang mempersiapkan Luhut untuk maju pada Pilpres 2024 yang akan datang dengan segala kesempatan yang telah Jokowi berikan kepada Luhut, pungkas Saiful. Sementara, pengamat politik dari Universitas Negeri Singa Perbangsa Karawang, Eka Yusuf, ia berpendapat bahwa setiap orang sah-sah saja diusung jadi calon presiden selama memenuhi aturan, termasuk Luhut Binsar Panjaitan. Namun masyarakatlah yang akan menentukan siapa orang yang paling pantas menjadi pemimpin mereka. Hal itu bisa dilihat dari elektabilitas seorang tokoh melalui berbagai survei yang selama ini sudah banyak dirilis. Ia pun menegaskan bahwa bukan hal yang mudah bagi Luhut untuk mendapat simpati publik. Torehan prestasi yang dibanggakan para relawan sahabat LBP belum tentu jadi faktor penentu munculnya dukungan publik. Dalam pandangan Eka, Luhut bermasalah dengan mulutnya. Tutur kata dalam berkomunikasi, dia jadi sorotan publik, sekaligus jadi cermin bagaimana menteri kepercayaan Jokowi itu memimpin dan memperlakukan rakyat. Luhut harus mampu mengubah gaya bicara,
terutama dalam menggunakan bahasa yang lebih luas untuk masyarakat, ujarnya kepada kantor berita politik Jabar pada Senin 11 Oktober. Faisal Basri tantang Luhut Panjaitan. Refli Harun menyatakan ngeri-ngeri sedap. Ahli tata negara Refli Harun ikut mengomentari tantangan Faisal Basri terhadap Luhut bin Sarpanjaitan atau LBP yang melakukan somasi dan laporan pidana terhadap aktivis Lokataru Haris Azhar dan Kontras Fathia Maulidianti. Menurut dia, perlu memahami peran publik jangan dimatikan dengan ancaman-ancaman somasi atau ancaman dilaporkan kepada polisi. Refli Harun melalui channel YouTube Refli Harun mengatakan, karena kita tentu menginginkan sebuah negara yang melindungi segenap bangsa, memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menjalankan perannya, termasuk peran melakukan kendali atau kritik terhadap jalannya kekuasaan. Refli Harun mengatakan LBP merupakan menteri yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi yang dijadikan tangan kanan untuk menyelesaikan banyak masalah. Tetapi bagaimanapun, berapa besar pun jasanya seseorang bagi negara, pasti tidaklah punya legitimasi kalau yang bersangkutan terlibat praktek-praktek yang tidak sesuai dengan good government dan clean government. Demikian kata Refli Harun. Ia mengatakan Indonesia menginginkan sosok yang berjasa dan work capable, tetapi juga sosok yang clean and clear. Sosok yang menjalankan praktek pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan tentu saja menghargai demokrasi, menghargai kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan. Menurut Refli Harun, terserah publik bagaimana menilainya lantaran memiliki kewarasan sendiri. Ia mengatakan publik tidak akan terpengaruh kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang elegan. Misalnya, saya merasa difitnah, jauh lebih baik saya minta klarifikasi kepada orang yang memfitnah tersebut ketimbang saya melaporkannya kepada pihak kepolisian. Demikian ujar Refli. Refli Harun mengatakan kalau misalnya melaporkan kepada pihak kepolisian, jelas apa yang dituduhkan tersebut tidak memiliki informasi tandingan dan sandingan. Ini tantangan Faisal Basri, ngeri-ngeri sedap. Karena Faisal Basri pasti orang yang sudah pasti mengikuti bagaimana permainan praktek bisnis kotor di Republik Indonesia ini. Termasuk juga barangkali praktek kotor oleh pejabat publik di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi. Siapapun dia, however, Gatot Nurmantio ngotot PKI Gaya Baru sedang bangkit. Salim Said menyatakan, kita tak punya bukti, tapi punya ingatan. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sering membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI Gaya Baru di Indonesia. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan, isu kemunculan PKI Gaya Baru ini sering dibicarakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme Gaya Baru itu sedang bangkit. Demikian kata Refli dikutip dari kanal YouTube Refli Harun. Merespon hal tersebut, akademisi sekaligus aktivitas tahun 1960-an, Salim Said, menuturkan ada banyak tafsir mengenai hal itu. Isu kemunculan komunisme atau PKI Gaya Baru bisa saja ditafsirkan dari pernyataan anggota PDIP, Ripka Ciptaning.